Dan lewat tes DNA, jenazah pria yang ditemukan di Bendungan Enggehalde, Swiss 8 Juni 2022 ini dikonfirmasi merupakan putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz. Pihak ahli forensik Swiss mencocokkan data DNA milik Eril dengan sang ibunda Atalia Praratya. Seperti diketahui pemirsa, tes DNA adalah sebuah metode identifikasi yang terpercaya termasuk untuk mengetahui hubungan anak dan ayah atau ibu. Sehingga sering digunakan sebagai proses pencarian identitas dari jenazah atau korban dalam musibah kecelakaan atau bencana alam. Kita gali lebih dalam sore hari ini bersama dokter spesialis forensik dan ahli DNA, Jaya Surya Atmaja. Selamat sore Pak Jaya. Ya, selamat sore Bu. Baik, Pak Jaya, proses identifikasi dengan DNA ini kan memang dikenal sahih, kemudian juga cepat ya dalam mencari identitas dari jenazah, seperti dalam kasus Eril. Tahapannya ini seperti apa Pak Jaya? Biasanya begini ya, jadi pada prinsipnya saya ngomong prinsip dulu ya. Prinsipnya itu seorang anak ya itu punya DNA itu yang berasal dari orang tuanya. Jadi kalau kita mendapatkan separuh DNA anak itu sama dengan DNA dari ibunya atau bapaknya, itu kita bisa pastikan dia itu adalah emang orangnya atau tidak. Jadi pada kasus orang yang nggak dikenal biasanya kan ada berapa tahapan. Tahapan pertama itu adalah dari pemeriksaan dokter forensik. Di situ dicocokkan jenis kelamin, usia, tinggi badan dan macam-macam. Tapi kemudian untuk memastikan ya mereka akan lakukan pemeriksaan DNA. Prinsipnya untuk identifikasi itu akan bisa ditegakkan tuh dengan tiga hal. Itu yang pertama sidik jari, yang batu gigi, dan yang ketiga DNA. Dan yang paling kuat tuh DNA itu mencapai hampir 100% ya. Nah, pada kasus penemuan jenazah biasanya kita ambil sampel. Sampel itu kita dari usapan dari mulut ya, atau kita diambil dari darah kalau masih ada, atau dari jaringan. Jaringan itu bisa otot atau bisa jaringan dari organ-organ dalam. Nah itu diambil, kemudian diekstraksi DNA-nya, dan kemudian diperiksa. Dan itu dibandingkan dengan orang tuanya, biasanya ibu dan bapak begitu. Oke, ada perbedaan nggak sih Pak Jaya gitu, DNA ibu atau DNA bapak misalnya salah satu, ada yang lebih kuat nggak untuk mempercepat proses identifikasi tersebut? Begini, DNA itu ada dua. Ada DNA yang diturunkan dari ibunya saja. Jadi orang ibu akan nurunin DNA 100% ke anaknya, itu namanya DNA mitokondria. Nah kalau yang diperiksa maka cukup diperiksa ibunya saja, diperiksa dengan anaknya. Kalau ada kesamaan, nah berarti itu adalah anaknya si ibu. Itu ada satu. Ada DNA yang kedua itu namanya short tandem repeats, itu DNA yang diturunkan dari ibu dan bapak. Nah kalau itu yang dipakai, maka diambil dari bapaknya sampel DNA, terus kemudian dari ibunya sampel DNA, dan kemudian dari si korban. Kemudian dibandingkan, maka kalau dia betul adalah anak dari pasangan tersebut, maka separuh DNA si korban sama dengan ibunya dan separuh sama dengan bapaknya. Oke, berarti semakin tadi ya kalau misalnya diambil dari ekstrak bapak dan juga ibu berarti akan semakin sahih seperti itu ya Pak Jaya. Iya. Nah kenapa kalau misalnya tes DNA ini jadi metode utama untuk proses identifikasi yang digunakan kayaknya hampir seluruh negara ya, atau ahli forensik di seluruh negara ya? Begini, sejak ketemu DNA tahun 1985 itu dikatakan bahwa DNA itu yang untuk identifikasi itu sifatnya itu tidak mungkin salah, sehingga kadang waktu di awal disebut sebagai DNA fingerprint. Jadi seperti fingerprint, jadi nggak ada satu orang yang sama DNA-nya gitu. Nah itu yang membuat dia menjadi kuat. Nah itu satu, jadi ketepatannya nyaris 100%. Yang kedua itu adalah metodenya relatif mudah. Karena kenapa? Sampel apapun bisa diambil. Jadi bisa dari rambut, dari darah, dari jaringan, dari usapan mulut, apapun bisa gitu. Nah jadi itu yang kedua. Dan yang satu, di seluruh dunia itu sudah diterima di dalam setiap dunia forensik, diterima bahwa itu adalah metode yang terbaik. Dan karena kenapa? DNA itu tidak akan hilang. Dia susah hilang karena dia stabil. Jadi mungkin kita ingat ya cerita tentang Jurassic Park itu adalah dari binatang purba dihidupkan kembali, karena itu masih ada gitu loh. Apalagi kalau di dalam
dia dipreservasi atau terawetkan oleh situasi. Misalnya kayak jenazah Eril ini katanya beku kan Pak Jaya karena suhu suhu sungai yang sangat dingin seperti itu. Tapi ada nggak sih Pak Jaya kayak bagian tubuh, kalau tadi kan ada rambut, kemudian juga gigi, ada fingerprint seperti itu, tapi ada nggak sih bagian tubuh kita yang katakanlah bisa, kalau itu ekstraknya diambil dari sana, bisa mempercepat proses identifikasi, kemudian mungkin kisarannya sebenarnya berapa lama sih saat kita sudah mendapatkan ekstrak tersebut sampai ketemu hasilnya? Begini, kalau untuk sampel itulah salah satu kelebihan DNA. DNA itu diambil dari jaringan apapun di seluruh tubuh kita bisa. Aman ya? Bisa diambil dari manapun. Jadi kalau misalnya darahnya udah nggak ada, dari dagingnya, dari tulangnya, dari giginya bisa. Dan satu lagi, dia tuh terawetkan di dalam jaringan gitu. Selama jaringannya utuh, ya dia masih bisa diperiksa. Nah, kalau soal lamanya periksa itu sebenarnya sekarang dengan metode baru ya, itu ekstraksi dan lain-lain itu hanya dalam waktu 1 hari itu sudah bisa ada hasil. Oke. Sangat cepat. Tapi kalau misalnya yang dibilang katanya bisa sampai 12 atau 14 hari itu mungkin karena antrian atau urgensi. Ya, antrian, dan satu lagi biasanya kalau dokter kalau lakukan pemeriksaan DNA, mereka nggak lakukan sekali, biasanya double atau triple untuk ngecek benar bahwa itu memang jangan sampai salah begitu. Betul, supaya semakin sahih dan juga secara akurat seperti itu ya Pak Jaya. Tapi ada nggak sih Pak Jaya faktor yang bisa menyulitkan pencocokan DNA ini, misalnya kayak amit-amit jantung bayi gitu, korban yang terbakar, habis, hangus seperti itu. Itu bisa jadi mempersulit nggak kalau kita mau identifikasi tes DNA? Baik, Pak Jaya, apakah masih tersambung dengan kami di MNC News Now? Pak Jaya, saya coba kembali. Baik. Ya, sebentar. Nggak apa-apa Pak, kita akan sambil membetulkan posisi visual, mungkin dengan audio Bapak juga bisa menjelaskan. Oke. Tadi apa Mbak pertanyaannya Mbak? Ya, ada faktor atau kondisi yang menyulitkan pencocokan tes DNA gitu. Misalnya kayak tadi amit-amit jantung bayi, sekali lagi. Kalau ada korban kebakaran, badannya hangus, kemudian juga tidak ada organ tubuh yang bisa tersisa secara kasat mata seperti itu gimana Pak Jaya cara kita mencocokkan tes DNA-nya? Nah, sebenarnya gini, DNA itu ada kendalanya sebenarnya. Ini salah satu yang saya sendiri lumayan amazing ya dengan kasus ini. Karena kalau misalnya satu tubuh manusia ya, itu direndam di air, itu kadang-kadang DNA-nya bisa hancur. Bisa hancur. Tapi itu terjadi terutama kalau suhu airnya itu agak hangat misalnya derajat. Jadi kalau dia dingin, itu dia terawetkan. Dia nggak hitam. Nah itu satu kendala. Yang kedua itu pembusukan. Kalau dia sudah busuk, hancur-hancuran, tapi masih untung juga tetap ya DNA ada untungnya. Walaupun misalnya jaringannya sudah busuk, sudah nggak kelihatan bentuknya lagi, tapi masih ada di tulang, masih ada jadi itulah kelebihannya DNA gitu loh. Jadi masih bisa diperiksa gitu. Kalau misalnya kasus kebakaran Pak, kan kadang-kadang seringkali gitu, jenazah tidak bisa kita lihat, jenazahnya juga tidak kelihatan, katakanlah tulang belulangnya juga dalam bentuk abu, apakah itu masih bisa digunakan? Begini, ini kebakaran itu ada batasnya Mbak. Saya udah beberapa kali, saya itu kebetulan ahli DNA forensik pertama di Indonesia ya. Saya dokter tahun 95. Banyak beberapa kasus yang saya tangani, antara lain yang sudah dibakar. Orang membakar jenazah sampai dia jadi areng Bu. Areng, jadi benar-benar areng. Tapi biasanya manusia itu kan kandungan airnya itu banyak Bu ya. Kalau misalnya dia dibakar habis sekalipun, biasanya kalau kita potong itu jenazah bagian dalam, itu ada otot di bagian pinggang, namanya otot psoas, itu biasanya masih terutuh. Karena kenapa? Dia terlindungi oleh tulang rusuk. Rusuk itu melindungi, sehingga selama masih ada daging yang masih basah, di perutnya itu DNA-nya masih ada Bu. Nah itu satu. Yang kedua, kadang dari tulang pun, walaupun tulangnya udah hitam, kalau kita potong di sumsumnya masih ada, artinya masih belum jadi hitam sampai ke sumsumnya, itu tetap masih bisa. Baik. Nah, tapi ada tapinya. Kalau dia dikremasi, itu dibakar sampai 600 derajat misalnya,
Itu sampai benar-benar jadi abu itu ya udah nggak bisa. Oke. Apapun metode apapun nggak bisa. Baik. Tapi kalau bakar biasa yang kita lihat bakar hangus hitam-hitam tinggal arang itu kadang-kadang masih sedap. Jadi tadi yang maksimal atau kondisi maksimal, kondisi yang paling mutlak tidak bisa diapa-apakan lagi adalah proses kremasi seperti itu ya, Pak Jaya. Baik, Pak Jaya, terima kasih sekali atas informasinya, atas insight-nya, atas tahapan dan juga proses identifikasi jenazah lewat tes DNA ini sangat-sangat membuka mata kita terhadap tahapan proses forensik dan juga medis, dan terutama ini membantu dalam proses identifikasi jenazah dari putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terima kasih atas waktunya di MNC News Now sore hari ini, Pak Jaya. Sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa Bu. Makasih.